Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks ulasan menguak esensi karya. Nah, hari ini kita akan menyelami dunia ulasan kritis, memahami definisinya, dan mengapa ulasan begitu penting dalam mengapresiasi serta mengonsumsi media. Nah, kita akan membedah bagaimana film, buku, dan lagu dapat dianalisis secara mendalam. Nah, pembahasan ini akan menjadi panduan bagi kalian, baik sebagai konsumen media yang cerdas maupun kreator yang ingin karyanya dipahami lebih dalam. Nah, pertama definisi dan tujuannya. Nah, teks evaluatif. Ulasan adalah teks evaluatif yang menilai kualitas suatu karya, bisa berupa film, buku, musik, atau lainnya. Nah, penulis ulasan menganalisis dan menafsirkan karya tersebut. Menginformasikan audiens. Nah, itu tujuan utamanya adalah menginformasikan dan memengaruhi audiens. Nah, ulasan membantu pembaca memutuskan apakah akan mengonsumsi karya tersebut atau tidak. Nah, gambarannya itu ulasan memberikan gambaran komprehensif tanpa spoiler utama. Menjaga pengalaman pertama, penonton, pembaca, pendengar tetap utuh. Ini adalah jembatan antara karya dan publik ya. Nah, elemen kunci teks ulasan. Pertama, identitas karya. Nah, sertakan judul, nama penulis atau sutradara, artis, dan tahun rilis. Ini memberikan konteks dasar bagi pembaca. Lanjut ada sinopsis singkat. Nah, kalian sajikan ringkasan alur atau inti cerita yang menarik, bebas spoiler untuk memancing minat si pembacanya. Setelah itu kalian menganalisis mendalam, yaitu bedah gaya tema, pesan, dan teknik yang digunakan dalam karya. Nah, kalian jelaskan bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi pada keseluruhannya. Terus selanjutnya ada evaluasi. Nah, nilai kekuatan dan kelemahan karya secara jujur dan berdasarkan bukti dan karya itu sendiri. Yang terakhir ada rekomendasi. Kalian sertakan rekomendasi untuk si target audience dan berikan nilai keseluruhan, misalnya rating atau bintang atau skor. Nah, ratingnya bintang atau skor. Nah, itu elemen kunci teks ulasan ya. Lanjut. Nah, ini struktur teks ulasan itu ada orientasi, isi, evaluasi, terakhir ada rangkuman. Nah, orientasi atau pengenalan karya, genre, dan konteks penulis atau si pembuat. Nah, sertakan informasi seperti judul, genrenya apa, atau genre itu genre pop atau apa gitu. Nah, sutradara, penulis, dan tahun rilisnya. Setelah itu ada isi, ringkasan alur cerita, atau konten utama tanpa mengungkapkan plot penting. Nah, fokus pada apa yang membuat karya itu menarik mungkin. Setelah ada isi, yaitu evaluasi. Menganalisis kritis terhadap unsur-unsur spesifik seperti penokohan, sinematografi, gaya penulisan, atau aransemen musik. Bagian ini adalah inti dari ulasan kalian. Terakhir ada rangkuman rekomendasi. Itu kesimpulan dan penilaian akhir terhadap karya. Berikan rekomendasi jelas tentang siapa yang cocok untuk menikmati karya ini dan mengapa. Nah, struktur ini mengikuti urutan logis dari umum ke spesifik, lalu diakhiri dengan kesimpulan yang kuat. Ini contoh struktur teks ulasan. Contoh apa? Urutan ya, strukturnya ya. Nah, ciri kebahasan ulasan itu pertama adalah kata sifat evaluasi. Evaluatif itu menggunakan kata-kata seperti brilian, mengecewakan, memukau, biasa-biasa aja untuk menilai si kualitasnya. Nah, kalimat opininya itu menyatakan pandangan pribadi penulis. Contohnya itu menurut saya merasa, atau bagi saya, itu contoh kalimat opini. Nah, yang ketiga ada kata penghubung, argumentasi. Menggunakan kata-kata seperti namun, oleh karena itu, meski demikian, selain itu. Nah, ini untuk membangun argumen. Selanjutnya ada kata kerja mental, menggambarkan proses berpikir atau perasaan. Contohnya,
merasakan, memahami, menikmati, berpikir, meyakini. Yang terakhir ada bahasa deskriptif atau dan imajinatif. Menggunakan gaya bahasa yang kaya untuk menggambarkan adegan, karakter, atau emosi secara detail sehingga pembaca dapat membayangkannya. Nah, ini ciri kebahasan ulasannya ya. Lanjut, tadi ulasan, sekarang mengulas film, yaitu fokus dan contoh. Nah, unsurnya itu sinematografi. Bagaimana kamera itu bergerak, pencahayaannya, dan komposisi visual mencari atmosfer. Terus kedua ada acting, yaitu kualitas penampilan para aktor dan bagaimana mereka menghidupkan karakter mereka sendiri. Nah, setelah ada acting, ada skenario, yaitu kekuatan cerita, dialog, dan pengembangan plot. Yang terakhir ada penyutradaraan, yaitu visi sutradara dan bagaimana ia mengeksekusi semua elemen film. Nah, contohnya ini ada film Parasit dari Bu Jung-ho. Parasit memenang Oscar 2020 adalah contoh sempurna film dari sinematografi cerdas dan simbolisme visual kuat yang menyampaikan kritik sosial mendalam. Acting ensemble luar biasa didukung naskah berlapis yang memadukan humor gelap dan tragedi. Atau film ini mencapai rating Rotten 98%, menunjukkan kemampuan global atau kesejeniusannya. Nah, ini contohnya film Parasit ya, sinematografi Parasit ya. Lanjut, tadi mengulas film, nah sekarang mengulas buku. Nah, di buku ini unsur kuncinya itu ada plot, yaitu alur cerita dan bagaimana konflik diselesaikan. Nah, kalau karakter adalah kedalaman dan perkembangan tokoh-tokoh dalam cerita bukunya. Nah, ketiga ada gaya penulisannya, yaitu bahasa, diksi, dan cara penulisannya menyajikan narasi. Dan yang terakhir ada tema, pesan utama atau ide besar yang ingin disampaikan penulis. Nah, ini mengulas buku, contohnya Laskar Pelangi ya, dari Andrea Hirata ya. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan penjualan lebih dari 5 juta kopi menawarkan narasi otentik tentang persahabatan, impian, dan perjuangan di Belitung. Gaya penulisannya lugas, penuh humor, dan sangat inspiratif. Buku ini mengangkat tema-tema kuat seperti pendidikan, kemiskinan, dan harapan, menjadikannya salah satu karya sastra Indonesia paling berpengaruh. Nah, ini contoh mengulas buku dari Laskar Pelangi. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Tadi sebelum ini contoh mengulas film. Nah, sekarang buku. Nah, lanjut mengulas lagu ya. Itu unsur kuncinya itu ada melodi, yaitu struktur musik dan bagaimana not-not membentuk harmoni. Setelah melodi ada lirik, kata-kata dalam lagu dan pesan yang disampaikan. Aransemen, bagaimana instrumen diatur untuk mendukung vokal dan melodi. Nah, terus selanjutnya ada vokal, kualitas suara penyanyi dan ekspresinya. Lanjut, terakhir ada pesan, makna atau emosi keseluruhan yang ingin disampaikan lagu. Nah, contohnya itu ada Hati-hati di Jalan, karya karya yang dinyanyikan oleh Tulus ya. Hati-hati di Jalan dari Tulus berhasil memecahkan rekor di Spotify. Lagu ini memiliki melodi yang menenangkan dan lirik puitis yang sangat relevan dengan banyak pendengar. Aransemennya minimalis yang justru menonjolkan kekuatan vokal Tulus. Lagu ini menjadi lagu Indonesia paling banyak didengarkan secara global pada tahun 2022, membuktikan kekuatannya dalam menyampaikan emosi universal. Nah, ini contoh mengulas lagu dari Hati-hati di Jalan. Nah, kalian bisa mengulas lagu yang lain ya, kayak misalkan lagu Mangu gitu. Nah, ini tips menulis ulasan. Yang pertama, argumennya kuat. Sajikan argumen yang meyakinkan didukung bukti konkret dari karya yang Anda ulas. Ini akan membuat ulasan kalian lebih kredibel. Lanjut, ada kenali audiens. Nah, pahami siapa target pembaca kalian. Misalnya,
penggemar genre tertentu, penggemar genre K-pop atau pop gitu, agar kalian dapat menyesuaikan gaya dan fokus ulasan. Nah, hindari spoiler, jangan mengungkapkan plot twist atau bagian penting lainnya yang dapat merusak pengalaman penikmat karya bagi pembaca baru kecuali memang ulasannya mendalam ya. Terus ada objektivitas dan opini. Pertahankan objektivitas saat menganalisis, namun tetap sertakan opini pribadi kalian secara jelas dan beralasan. Terakhir ada dengan gaya menarik. Tulis dengan gaya yang memikat, ringkas, dan mudah dicerna. Gunakan bahasa yang deskriptif untuk menghidupkan ulasan kalian. Ini tips menulis ulasan yang efektif ya. Nah, kesimpulannya itu, teks ulasan memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk pemahaman dan apresiasi kita terhadap suatu karya. Ulasan tidak hanya menginformasikan, tetapi juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis audiens. Nah, ini adalah investasi waktu yang berharga bagi pembaca karena membantu mereka memilih karya yang sesuai, dan bagi penulis karena melatih analisis dan ekspresi. Jadi beranikan diri kalian untuk menulis ulasan sendiri dan bagikan perspektif unikan kalian. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.